Halo guys, welcome back to my channel. Sekarang kita bahas soal target lagi. Di video kali ini gue mau jawab pertanyaan temen-temen yang nanyain kenapa sih Hyundai Trajet itu berat di tarikan awal, apalagi di kondisi macet. Kita tahu sendirilah macet Jakarta atau dalam kota itu kayak gimana. Sebenarnya bukan Trajet doang yang berat tarikan awal atau pas macet kayak gini. Gue juga pernah ngerasain, gue pakai Innova bensin 2000 cc juga di tahun 2005. Innova sendiri aja dia juga ada lemot, sama sebenarnya nggak ada beda sama. Dan kali ini mungkin gue lebih ke bahas Trajet. Jadi mungkin gini, gue pernah nanya ke teman gue yang kerja di HMI, teknisinya, dia pernah bilang itu bahan dari Hyundai Trajet sendiri, bodinya itu berbahan dari besi dari Brazil. Cuman gua dari hasil pencarian gua nggak ada yang menyatakan itu. Cuman ya karena dia kerja di Hyundai, jadi ya mungkin dia punya list bahan material ya. Itu mungkin gue bisa jadi patokan, oh mungkin benar, tapi nggak dipublish aja dari pemilik atau yang bikin Hyundai Trajet itu. Ini udah di luar ini nih. Cuman mungkin yang bikin berat juga, bobot si Hyundai Trajet ini lebih berat daripada Innova. Innova itu kalau nggak salah, ini koreksi kalau gue emang salah, Innova itu di 1500 sampai 1600 seingat gua kilo, jadi 1,5 kilo lah, 1,6 kilo. Sedangkan Hyundai Trajet itu hampir 2 ton, 1800 kilo atau 1,8 ton. Jadi udah jelas bobot berat dari Hyundai Trajet itu lebih berat daripada Innova tahun yang sama, Innova Barong kalau salah sebutannya ya. Lalu bahan besi ini, coba deh gue pengen challenge kalian, ketok-ketok body Hyundai Trajet kalian, coba samain sama ketok mobil sekarang lah. Itu udah berasa banget bedanya. Kalian coba rasain, mungkin bobot dengan 1800 kilo ini yang bikin Hyundai Trajet itu nyaman dibawa jalan jauh. Sebenarnya Hyundai Trajet ini menurut gue kayaknya dia nggak cocok buat jalan-jalan dalam kota deh. Kayak lebih cocok tuh dia buat jalan-jalan jauh. Kenapa? Karena bodinya yang berat membuat yang di dalam itu lebih nyaman. Jadi kayak ya mau namanya mobil berat ya, dia nggak melayang gitu. Saat dibawa kencang dia nggak melayang di 160 atau 140 dia nggak melayang. Jadi tetap aja karena dia bodinya berat. Ya itu mungkin ya, kalau Innova mungkin ada limbu-limbunya karena dia bodi lebih tinggi. Tapi kalau Hyundai Trajet kan agak kempes, dia lebih mirip kayak, menurut gua ini lebih kayak Honda Odyssey lah. Jadi kalau Odyssey kan gepeng banget, cuman ini agak tinggi aja gitu. Dan bahan material yang dari besi yang berkualitas ini menurut gua mungkin kenapa di downgrade, karena mungkin mobil-mobil sekarang itu kan banyak lekukan ya di mobil-mobil yang mungkin kalau pakai bahan yang sama yang zaman dulu sama zaman sekarang mungkin susah dibentuk. Itu mungkin mungkin ini kan alasan dari persepsi gua aja ya, dari kemungkinan segala kemungkinan lah. Itulah kenapa Hyundai Trajet itu diajak kencang di luar kota itu enak-enak aja, karena dia bodi berat dan dia ngantep aja nempel di aspal gitu loh. Lalu yang kedua kita bicara soal 2000 cc Hyundai Trajet sama Innova. Innova juga sebenarnya Hyundai Trajet dan Innova ini ada beberapa persamaan ya. Innova juga pernah ngeluarin 2700 cc bensin, dan Hyundai Trajet juga ngeluarin V6 2700 cc bensin. Kita sama-sama ada 2700 dan mungkin mereka saingan juga. Mungkin bedanya itu kalau Innova 2000 cc ini gue pernah lihat, pernah riset juga 2700 nya nih, 2700 Innova ini nggak banyak ya di Indonesia, karena orang Indonesia mungkin lebih memilih 2000 cc karena dari efisiensi bensin.
mungkin ya. Makanya Hyundai Trajet juga. Jadi makanya ada penurunan cc di khususnya Hyundai Trajet dan Innova. Ini persepsi gua, karena di 2700 sama-sama pindah ke 2000. Jadi menurut gua ini sebuah pertanyaan juga buat gua. Mungkin orang Indonesia itu lebih kayak mementingkan efisiensi bensin, makanya 2000 cc itu lebih laku daripada 2700 cc. Tapi yang gue tahu, mesin dari Innova 2700 ini dipakai di beberapa mobil-mobil setelahnya. Kita contoh deh, seingat gue mesin Innova 2700 cc ini dipakai sama produk apa ya, Land Cruiser Prado, seingat gue, koreksi kalau gue salah. Dan juga mesin ini juga dipakai sama Fortuner di awal, Fortuner awal. Dan 2700-nya si Trajet, gue nggak tahu, jujur gue nggak tahu dia dipasang di mobil apa. Kalau misalnya kalian ada yang tahu, mungkin bisa komen ya. Lalu kalau gue kan pakai CVT ya, kita bicara soal CVT, mesin mobil gue ini CVT ini sama banget, plug, nggak ada beda, sama banget sama Hyundai Tucson di gen awal. Hyundai Tucson di gen awal itu sama banget, dan ya banyak kesamaan. Jadi kayak soal spare part nggak perlu ditakutin sih selama kalian masih ada online, terus masih ada copotan. Menurut gue nggak pernah ngerasa kesulitan megang Hyundai Trajet. Oh iya, tambahannya dikit. Gue pernah baca itu Hyundai dan Innova itu horsepower-nya itu hampir-hampir sama. Justru malah lebih gedean Hyundai Trajet. Seingat gue kalau nggak salah Innova itu di 180 sampai 185 Nm. Kalau Hyundai Trajet ya, gue nggak dewasa atau CVT, Hyundai Trajet itu di 186, pokoknya 180 sampai 190. Dan juga ditarikan, jadi Hyundai Trajet ini dan Innova ini berada enaknya di gas itu, gigit gasnya itu di RPM 2000 ke atas. 2000 ke atas udah enak banget tarikannya. Cuman kalau dari Hyundai Trajet sendiri yang pernah gua coba itu, kalau DHC itu 2000 cc ke atas enak. Kalau CVT lebih rendah lagi, dia di 1500 sudah enak. Jadi lebih responsif di CVT, mungkin karena dia lebih muda dan teknologinya juga lebih maju daripada abang-abangnya sebelumnya. Mungkin itu juga jadi pengaruh. Oke, sekian, itulah riset dari gua. Kalau misalnya ada saran, kritik, atau ide konten apa lagi, langsung tulis di kolom komentar. Dadah. See you next time.